Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan kalian melihat video ini. Halo everyone, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027, mahasiswa manajemen dari Universitas Jambi. Dan di video ini saya akan membawakan tugas dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, hari ini saya tuh akan membahas sebuah studi kasus menarik yang berjudul peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan, dengan contoh nyata yaitu dari sebuah kedai kopi lokal di Jambi, yaitu Kopi Belahan Jiwa. Yuk kita sama-sama lihat gimana sih peran penting pelayanan pelanggan ini, yang bukan cuma dalam menyajikan kopi, tapi juga dalam menyajikan hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan setia. Yuk langsung saja kita mulai dari latar belakang masalahnya. Adapun latar belakang masalah dari studi kasus ini, di mana Kopi Belahan Jiwa itu merupakan kedai kopi lokal yang cukup dikenal di kota Jambi. Mereka berhasil menarik banyak pelanggan setia karena kualitas biji kopinya, suasana kedai yang nyaman, dan juga pelayanan yang ramah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, itu mulai muncul banyak keluhan dari pelanggan mengenai waktu tunggu yang lama, serta kurangnya respon dan empati dari staf. Salah satu contoh nyata adalah yang dialami oleh Rania. Rania adalah pelanggan setia yang merasa kecewa karena pesanannya salah dan tidak ditanggapi dengan baik oleh barista. Hal ini tuh menunjukkan betapa pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan menjaga hubungan dalam jangka panjang. Di kasus tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh Kopi Belahan Jiwa itu berkaitan erat dengan menurunnya kualitas pelayanan pelanggan. Awalnya, kedai ini tuh dikenal karena suasana yang nyaman dan pelayanan yang ramah. Namun, dalam beberapa waktu terakhir itu mulai muncul banyak keluhan dari pelanggan. Nah, keluhan-keluhan ini itu sebagian besar itu terkait dengan waktu tunggu yang semakin lama, terutama saat jam sibuk yang membuat pelanggan itu merasa tidak nyaman dan terburu-buru. Selain itu, kurangnya responsivitas dan empati dari staf jaga itu juga menjadi sorotan, di mana beberapa pelanggan itu merasa bahwa ketika mereka menyampaikan permintaan ataupun keluhan, staf itu tidak merespon dengan baik, bahkan cenderung bersikap acuh. Hal ini tuh menciptakan kesan bahwa pelanggan itu tidak dihargai, dan tentu saja hal ini itu sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan. Nah, kombinasi antara waktu pelayanan yang lambat dan juga sikap staf yang kurang peduli inilah yang menjadi pemicu utama turunnya kepuasan pelanggan. Dalam konteks manajemen hubungan pelanggan, kondisi ini sangat beresiko karena dapat menyebabkan pelanggan setia itu perlahan-lahan meninggalkan merek atau bisnis yang selama ini mereka dukung. Nah, jika tidak segera diperbaiki, masalah ini tuh bisa berdampak dalam jangka panjang pada reputasi dan juga keberlanjutan usaha Kopi Belahan Jiwa. Selanjutnya, saya akan membahas pengalaman dari Rania dan pentingnya customer service. Pengalaman Rania itu menjadi contoh nyata bagaimana satu interaksi yang buruk dapat merusak hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Sebagai pelanggan setia, Rania itu tentu memiliki ekspektasi tertentu. Namun, ketika ia dilayani dengan sikap acuh dan tak acuh dan tanpa empati, tentu ia akan merasa kecewa dan memilih pindah ke kedai lain. Hal ini tuh menunjukkan bahwa customer service adalah garda terdepan dalam customer relationship di manajemen, di mana ini dapat membentuk kesan dan pengalaman pelanggan secara langsung. Satu kesalahan kecil, jika tidak kita tangani dengan baik, itu bisa menghapus semua kesan positif yang telah terbentuk sebelumnya. Dari situasi tadi, itu ada 3 peranan penting yang harus dijalankan oleh tim customer service di kedai Kopi Belahan Jiwa untuk memperbaiki situasi ini. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan, seperti menyapa pelanggan dengan ramah dan memberikan kompensasi saat terjadinya kesalahan. Yang kedua yaitu menangani keluhan secara efektif. Tanggapilah keluhan dengan cepat dan juga sopan, lalu minta maaf dan perbaiki tanpa menyalahkan pelanggan. Yang ketiga itu mengumpulkan umpan balik. Sediakanlah kotak saran dan juga survei rutin, lalu lakukanlah analisa masukan pelanggan. Ini dimaksudkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya aku akan membahas strategi untuk memperdayakan customer service, di mana agar tim customer service itu bisa menjalankan perannya dengan optimal, manajemen itu perlu menerapkan beberapa strategi. Adapun strateginya yaitu yang pertama itu bisa dengan pelatihan rutin, di mana ada kalanya pelatihan soft skill seperti empati, komunikasi, dan juga manajemen konflik. Lalu strategi selanjutnya yaitu bisa dengan penerapan sistem CRM. Gunakanlah aplikasi untuk mencatat preferensi pelanggan, riwayat keluhan, dan juga catatan khusus. Nah, strategi selanjutnya itu ada pemberian otoritas kepada staf, di mana ini tuh berarti kita itu memberikan kebebasan kepada staf untuk mengambil keputusan kecil dalam menyelesaikan masalah yang ada pada pelanggan. Adapun strategi yang selanjutnya ialah insentif kinerja,
dimana berikanlah reward untuk staff dengan ulasan positif terbanyak dari pelanggan. Dan strategi yang terakhir yaitu integrasi lintas tim. Lakukanlah kolaborasi antara bagian itu seperti dapur, kasir, dan juga pelayan agar koordinasi itu lebih efisien terutama pada saat jam-jam sibuk. Nah, itulah beberapa strategi untuk memperdayakan customer service. Selanjutnya, aku mau membahas tentang umpan balik pelanggan sebagai peluang perbaikan. Umpan balik pelanggan termasuk keluhan seperti yang dialami oleh Rania, itu sebenarnya adalah peluang emas untuk perbaikan. Manajemen itu bisa membangun sistem pencatatan keluhan yang cepat dan juga struktur. Lalu, keluhan yang kita dapat itu harus ditanggapi dengan empati dan diselesaikan secara profesional. Adapun kita juga bisa melakukan survei kepuasan pelanggan, ini juga perlu dilakukan secara berkala dan hasilnya itu ditindaklanjuti dengan langkah yang konkret. Nah, semua data-data ini itu bisa digunakan untuk memperbaiki standar pelayanan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Dari seluruh presentasi saya tadi dapat disimpulkan bahwa dari kasus ini kita itu bisa melihat bahwa pelayanan pelanggan yang berkualitas itu sangat menentukan loyalitas pelanggan. Nah, satu aja pengalaman negatif yang tidak ditangani dengan baik itu bisa membuat pelanggan setia pergi dan merusak reputasi bisnis. Oleh karena itu, customer service itu harus mampu merespon dengan cepat, empatik, dan juga profesional. Nah, dengan strategi yang tepat, sistem customer relationship management yang efektif, serta tim yang terlatih dari Kopi Belahan Jiwa itu bisa membangun kembali kepercayaan pelanggan dan menciptakan pengalaman yang positif dan juga berkesan. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan lengkap tentang studi kasus Kopi Belahan Jiwa dan bagaimana pentingnya peran customer service dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat ya bahwa pelayanan itu bukan cuma soal cepat atau lambat, tapi juga soal gimana cara kita itu bisa bikin pelanggan merasa dihargai. Karena kadang satu aja pengalaman yang buruk itu bisa bikin pelanggan pergi dan gak pernah balik-balik lagi nih. Nah, semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama dalam menerapkan manajemen hubungan yang lebih baik, baik itu di dunia kerja, bisnis, atau bahkan usaha kecil yang lagi kita bangun. Nah, kalau kamu suka sama video ini, boleh banget kasih like, share ke teman-temannya, dan jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.